tidak boleh bermain, larangan bermain selama 3 kali gara-gara selebrasi ketika melawan Persija Jakarta. Semakin jaga jarak. Tadinya kan seperti itu. Sayangnya sekarang kan justru yang jaraknya agak jauh oleh Persija ya. Mungkin yang seperti Abang bilang tadi bahwa sanksi itu karena bulan puasa, apalagi masuk bulan puasa ini kondisi pemain kan harus betul-betul. Oke, sadayana begitu kumaha damang kabarnya, semoga insya Allah semuanya sehat walafiat. Ya. Jadi selama kita tidak berjumpa, di mana saya juga mengalami kondisi ya kan, kurang sehat selepas habis flu dan juga batuk. Nah, suara masih bindeng. Partner saya juga beberapa hari ini ya kan kurang sehat juga karena mungkin cuaca. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, dijaga, banyak minum vitamin, olahraga ya kan. Satu hal lagi Kak, kita harus ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum legenda sepak bola Indonesia dan juga Bapak Persebaya, dari Rahmat Irianto, Persib Bandung, dan salah satu legend terbaik. Betul. Dimana banyak pemain-pemain muda, bahkan saya itu terinspirasi oleh almarhum Bejo Sugiantoro, di mana kita bisa tahu salah satu libero terbaik yang dimiliki oleh Indonesia selain Heri Kiswanto ya, Om Heri ya. Jadi banyak pemain-pemain muda seperti saya dulu mengidolakan, menginspirasi bahwa permainan seorang pemain belakang bisa punya skillful ya, almarhum Bejo Sugiantoro. Dan saya sempat bermain bersamanya di Pra Piala Dunia kalau tidak salah, masih sempat bareng, dan banyak ilmu yang saya dapat. Buat Rahmat Irianto dan juga keluarga, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Buat almarhum, beliau orang baik Kak. Semoga dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan yang pasti dia meninggalkan legacy buat kita, bahwa meninggal ketika sedang bermain bola, membuktikan bahwa beliau ini sangat mencintai sepak bola dan sangat orang yang sangat baik sekali. Sangat memberikan perhatian besar kepada kemajuan sepak bola Indonesia. Kita sangat kehilangan. Nah Bang, kembali lagi kita Abang memakai baju Persib. Ini Abang sempat viral juga, saya di rumah tuh tiduran lihat viral lagi ya, membahas Coach Indra Sapri ya kan. Tapi itu nanti di video berikutnya. Ini kita ngomongin Persib Bandung, Bang. Persib Bandung sempat mempunyai kans besar, peluang besar untuk menjuara ya, mungkin di beberapa pertandingan lagi. Ketika seri melawan pesaingnya, dan itu musuh El Clasico Persija Jakarta di kandang Persija. Nah, tetapi ketika bermain di kandang, mereka kehilangan poin penuh melawan Madura United. Nah, menurut Abang peluang Persib ada berapa persen untuk back to back juara? Ya, saya melihat bahwa yang pertama ya, hasil dari melawan Persija ini jadi kuncian buat Persib ya, karena dia tertinggal 2 gol terlebih dahulu, kemudian mampu di babak kedua dibalas dengan 2 gol lagi oleh Persib, dan ini menggambarkan bahwa mentalitas juaranya Persib sangat bagus Kak. Namun kemudian di partai berikutnya ketika berhadapan dengan Madura United di kandang sendiri, Persib seperti kehilangan angin. Nah, ini penyebabnya sebenarnya simpel, adalah Persib itu sangat kaget ketika jelang pertandingan Beckham Putra ternyata dinyatakan tidak boleh bermain, larangan bermain selama 3 kali gara-gara selebrasi ketika melawan Persija Jakarta. Selebrasi kedinginan itu kan, selebrasi yang biasa sebenarnya, karena di luar negeri banyak lah berselebrasi di luar sana. Melakukan hal itu, bahkan Claudia Schunemann gayanya juga sama seperti itu ketika bersama tim nasional Indonesia Putri. Bahkan terakhir Nelmin Haljeta juga berselebrasi gitu kan, ketika menang 1-0 lawan Persija kemarin. Artinya sebenarnya ini perlu dikaji ulang oleh Komdis bagaimana bentuk provokasi dan sebagainya, sehingga kemudian yang buat saya bukan masalah hukumannya, tapi cara dan waktunya yang mendadak. Ya kan, sehingga kemudian Persib tidak punya persiapan untuk mencari menggantikan Beckham di Hamin 1 apa
Iya, pertandingan. iya, sebelum pertandingan pokoknya diberikan, dan ini saya pikir nggak jauh-jauh hari ya. Iya, ini saya pikir PR berat buat Komdis ke depan, jangan sampai kemudian mendadak seperti itu, karena orang akan curiga jangan-jangan ini penggembosan gitu kan. Tapi lepas dari itu semua, hasil imbang di kandang melawan Madura United ini sebenarnya sebagai apa ya? Sebagai pengingat buat Persib, jangan jumawa. Ya. Karena semua lawan di akhir-akhir ini semua berubah. Betul. Ingin terus mencuri poin juga, mendapatkan poin agar tetap aman di posisinya masing-masing. Ya, kalau kita bicara di kandang Persib itu kecolongan justru dari tim-tim yang berada di papan bawah. Di putaran pertama mereka ditahan imbang Semen Padang 1-1. Ya kan, kemudian juga sempat ditahan imbang Arema juga 1-1 di kandang. Arema di awal-awal musim kan tidak begitu bagus waktu itu. Sekarang ditahan oleh Madura United yang juga dalam posisi di papan bawah sedang berjuang di zona degradasi. Nah, ini menurut saya ini pengingat buat Persib Bandung agar mereka tidak jumawa, tidak overconfident. Siapapun lawan yang dihadapi, mereka harus tampil dengan kepercayaan diri tinggi, dengan dengan mentalitas juaranya, sehingga poin-poin yang mereka dapatkan bisa semakin jaga jarak. Tadinya kan seperti itu. Sayangnya sekarang kan justru yang jaraknya agak jauh oleh Persija artinya sudah sekarang sama Dewa jauh. 8 ya. Dengan Persebaya juga jaraknya dengan Persebaya sekarang Persebaya 41, Persib 51, 10 poin. Jarak yang dekat justru dari Dewa United yang hanya berjarak 8 poin karena Dewa kemarin menang 2-0 lawan Persebaya. Nah, kunciannya nanti ada di partai berikutnya lagi, Kak, ketika ketika Persib akan tandang ke markas Persebaya. Dan pada tanggal hanya sisa satu itu persaingan di papan atas itu ya. Tanggal 1 Maret itu artinya kalau Persib pas bulan puasa itu. Betul, itu awal puasa ini. Apabila Persib menang lawan Persebaya, saya pikir persaingannya tinggal dengan Dewa United. Dan saya tetap ngasih pegang komitmen saya dan pernyataan saya, prediksi saya bahwa Persib akan juara di pekan ke-31. Tapi yang menariknya pelatih Dewa United juga sudah berstatement bahwa tidak realistis untuk mengejar Persib di tangga juara karena butuh 3 kali kalah Persib, ya kan? Dan Dewa harus menang semua untuk bisa menyalip Persib Bandung. Nah, ini menarik antara pernyataan dari pelatih Dewa ini bendera putih atau justru bisa menjadi bumerang buat Persib ketika terlena. Ya, kalau saya lihat sih John Alderweireld ini yang pertama dia menyatakan itu untuk tidak memberikan beban kepada pemainnya. Karena apa? Ketika kemarin mereka tampil luar biasa, Dewa United itu 5 laga beruntun selalu menang. Dengan Alex Martin jadi top scorer, sekarang sudah 18 gol, tapi mereka lengah yang akhirnya kalah dari Madura United di kandang Madura United kan. Karena ini yang kemudian ketika mereka kemudian comeback lagi, menang lagi di jalur kemenangan dan menangnya 2-0 melawan Persebaya, Jan Alderweireld tidak ingin para pemainnya terbebani untuk terus mengejar sejarahnya. Jadi saya melihat bahwa Dewa United ketika main tanpa beban itu mainnya asik, kan. Saya melihat sekarang permainan sepak bola yang paling enak dinikmati ya permainan dari atraktif footballnya Dewa United. Egy Maulana Fikri, Messi Doro, kemudian dipandu oleh Teisi Marukawa, Jaja, di depan Alex Martin, itu permainannya enak banget. Nah, tapi menariknya ketika away ke Madura kalah dengan Madura dan kartu merah siapa? Ricky Kambuaya kalau salah. Betul. Nah, ini sangat menurut saya sangat rugi juga, di mana terus harus mendulang poin atau meleset, di mana juga Madura tidak bisa kita anggap remeh. Dia terus ingin menjauh dari zona degradasi. Perlahan Madura ini memperlihatkan bahwa Madura sesungguhnya ya seperti beberapa pertandingan belakang ini kan. Jadi untuk tim papan-papan atas sih saya anggap ya jangan terlena dengan ketika bermain melawan tim papan bawah, karena itu akan jadi bumerang kalau tidak fokus semua. Betul. Jadi kunciannya Persib itu, Kak, setelah imbang 2-2 lawan Persija, kemudian imbang 0-0 lawan Madura United, kuncian untuk juara ada di lawan Persebaya besok. Itu kan akan 1 Maret tuh kan. Itu main setelah tarawih. Dan ini juga situasi yang tidak menyenangkan buat Persebaya karena ini sudah di warning Paul Munster kalau tidak bisa menang lawan Persib maka akan angkat koper dari Persebaya. Nah, ini pertarungan yang menurut saya main di mana? Main di Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Artinya ini momentum
tidak kurang menyenangkan buat pelatih Persebaya Paul Munster karena baru juga kalah 0-2 dari Dewa United. Tapi sebenarnya ini peluang buat Persib untuk kembali karena menang dari Persebaya itu akan menjadi modal moral yang sangat bagus. Setelah itu kan Persib akan kandang melawan Persik Kediri. Ini tim yang selalu bisa juga nih. Bikin kejutan. Walaupun belakangan di 5 pertandingan terakhir Persik nggak tahu caranya menang karena tidak pernah menang di 5 pertandingan terakhir. Setelah itu tandang ke Semen Padang, kemudian tandang ke Borneo FC dan kandang melawan Bali United. Saya pikir itu momen-momen di mana Persib akan mencapai target mereka untuk back to back champion. Betul, dan melihat pertandingan dari Dewa Persija juga. Betul. Ya kan. Cuma yang sayangkan itu, jadi ketika Beckham dihukum 4 pertandingan plus denda 75 juta, dihukum 3 pertandingan plus denda 75 juta, itu yang membuat Persib agak galau. Karena apa? Karena selama ini Beckham sudah menjadi andalan utama di sayap kanan. Diharapkan Gervin Kastaner juga tidak belum begitu bisa memainkan peran Beckham. Jadi kehilangan Beckham putra ini sebenarnya problem mendasar Persib. Ketika mereka kehilangan Deddy Kusnandar, mereka kehilangan Rahmat Irianto, mereka kehilangan Rezaldi Hanusa, tidak segitu besar dibandingkan kehilangan Beckham putra, Kak. Tapi yang seperti kita bilang di video-video sebelumnya bahwa Persib ini tidak terpengaruh satu pemain, ya kan. Dimana kita lihat David da Silva jarang main, sempat cedera, ketika Ciro juga, tapi selalu ada pahlawan di situ. Betul. Hanya saja yang jadi menarik mungkin yang seperti Abang bilang tadi bahwa sanksi itu membuat pusing seorang Bojan Hodak ketika setelah pertandingan pasti ada libur. Setelah itu tim berbenah untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya. Nah, itu formasi kan sudah ada. Nah, ketika ada sanksi tiba-tiba turun dan itu kalau enggak tahu H-1 apa H-1 itu kan perubahan itu sudah Bojan merasa kaget. Betul. Dia ingin menerapkan strategi apa, dipasang pemain di situ mungkin belum terlalu siap. Nah, ini yang jadi permasalahan. Bojan bilang gitu bahwa ini bukan main PlayStation yang bisa ganti pemain sembarangan. Dia sudah menyiapkan 1 minggu untuk melawan Madura United dengan memainkan Beckham. Ada Beckham di strateginya ketika melawan. Tiba-tiba H-1 Beckham nggak bisa main, sehingga kemudian ada puzzle yang tidak jalan di situ. Betul, walaupun siapapun Persib yang main itu akan bagus, tapi ketika itu kan kita hanya melihat di pertandingan yang seperti saya bilang, kita bilang di video bahwa Persib kehilangan siapapun dia akan siap. Siapapun yang main akan siap. Tapi itu kan sebelum pertandingan ada latihannya. Nah, ini ketika Persib tiba-tiba kehilangan Beckham, ini bukan di permainan, tapi sebelumnya sudah ditata oleh pelatih bahwa yang main ini selama berapa hari sebelum hari H itu formasi sudah ada. Nah, ketika dirubah itu akan berbeda. Beda lagi ketika sudah bermain di lapangan. Gitu loh. Dan itu sebenarnya masalah psikologi ketika kemudian strategi sudah dibuat tapi akhirnya dipaksa untuk berubah karena ada konfidensial putusan yang mendadak yang melarang Beckham putra untuk main. Nah, ini pastinya akan diantisipasi ketika besok melawan Persebaya. Nah, itu juga diharapkan ya. Boboto juga pasti mengharapkan bahwa selesai sudah masalah Beckham ya, karena kalau ingin terus Persib melenggang, ini masalah seperti Beckham sudah ada jalurnya di mana manajemen Persib melakukan banding. Jadi jangan lagi terbawa harus itu. Boboto pun jangan terus mengungkit masalah-masalah Beckham ya kan, karena itu sudah ada jalurnya. Dari takutnya adanya terus berita-berita soal sanksi-sanksi Beckham, ya tim ini kehilangan fokus. Dan ini sangat krusial nih di pertandingan beberapa terakhir ke depan ini, karena untuk terus menjaga asa Persib berburu gelar juara back to back. Iya, kalau ini kan menariknya adalah bahwa rivalnya Persib seperti Dewa United juga akan main tandang. Dewa United akan tandang ke Persik Kediri gitu kan. Kemudian Persija akan menjamu PSIS Semarang kan di pertandingan atau di pekan ke-25 ini. Jadi ini adalah momen di mana harus ada adaptasi buat Persib karena mainnya di bulan puasa, Kak. Ya kan, baru mulai puasa, ini juga harus disiapkan oleh Bojan Hodak. Tapi saya meyakini bahwa
kebetulan Persebaya sedang tidak baik-baik saja kondisi saat ini, apalagi ruang ganti mereka juga sedang tidak sehat saat ini karena hasil buruk dari lawan Dewa United. Saya pikir Persib punya kans untuk terus menjaga rekor mereka tidak terkalahkan di laga tandang, dan ini juga akan jadi modal mereka untuk bisa bisa terus melenggang jauh. Sekarang jaraknya 8 poin dari Dewa United. Kalau mereka bisa curi poin juga atau kemudian bisa curi poin dari Persebaya, ini akan menjadi modal yang bagus. Walaupun kita tidak tahu Dewa United ini kalau sedang bagus sekali, tapi faktanya kemarin mereka kalah dari Madura United. Artinya di tandang ini juga masih jadi ujian apakah Dewa United bisa mencuri poin di kandang Persik Kediri yang kalau kita lihat permainannya, kalau dalam bahasa saya ini tim yang sulit ditebak, sama PSBS Biak, sulit ditebak. Kadang-kadang bisa mengejutkan ngalahin Borneo di kandang Borneo dengan skor besar. Kadang-kadang tidak begitu bagus gitu. Tapi ini harus dijaga oleh Persib, di mana fase apa ya? Setiap klub itu memiliki fase on fire, ada fase dia kurang ya kan, dan itu berlarut-larut. Ini Persib sudah mendapatkan 2 hasil menurut saya kurang memuaskan, ya kan. Nah, ini jangan sampai fase apa? Kalau orang bilang fase bosan kali atau fase apa itu, kan setiap tim pasti ada tuh di bulan-bulan fase di mana mereka tampil menurun. Ya, itu jangan sampai karena bulan puasa, apalagi masuk bulan puasa ini kondisi pemain kan harus betul-betul pelatih, manajemen, ahli dokter, ahli gizi apa semua itu harus bisa untuk terus meningkatkan kondisi pemain fit di bulan Ramadan. Sebenarnya saya kemarin sudah menyatakan bahwa kalau Persib bisa sapu bersih semua laga kandangnya, dia akan juara. Tapi ternyata meleset kemarin lawan Madura United. Artinya Persib nggak boleh terpleset lagi, baik itu di laga tandang maupun laga kandang, kalau mau memastikan juara di pekan ke-31. Itu. Kalau ketemu saya sama partner saya ini bahas Persib Bandung, bahas klub-klub liga nih, ngeri memang ya kan. Nah, terakhir Bang. Kans Persib berapa persen? Apa? Saat ini untuk juara Persib adalah 80%. 80% mereka bisa juara. Tapi saya berharap justru biar ada tekanan, Dewa United juga tampil stabil. Karena kemarin berharap Persija tampil stabil, Persija nggak stabil. Lagi ini, Persebaya juga tidak stabil. Sehingga kemudian jangan sampai istilah saya, keseruan kompetisi ini menjadi hambar ketika Persib melenggang sendiri. Harus ada lawannya Persib ini. Tapi Persib masih banyak pertandingan melawan tim-tim bagus juga ya. Betul. Bagus yang maksud saya ya dalam arti Borneo, Bali. Betul. Nah, apakah Bobotoh seluruh Indonesia setuju dengan pernyataan dari Bang Akmal 80% Persib sudah mengunci juara, menggelar juara, 100%-nya di pekan 31. Apakah kalian sependapat dengan Bang Akmal atau ada pendapat kalian sendiri berapa persen Persib menuju ke tangga juara? Bisa tulis komen di bawah sini. Dan harus diingat ini membahas Persib, bukan membahas yang lain-lain, ya kan? Karena partner saya sempat viral, jadi kita membahas Persib Bandung. Terima kasih Bang. Video kali ini podcast kali ini sangat seru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampurasun, gaskan dia.